suami kamu ngapain, dia lakukan apa, istri kamu ngapain, aku nggak peduli gitu. Jadi leader ini kan cenderung jarang ya mau Ya, menampilkan atau kelemahannya kok. Leader ini kan pantang, bisa dibilang agak pantang lah. Ya, Mereka betul. menampilkan kelemahannya tuh. Uh-uh. Jadi ketika di sini malah mereka harus Open up, ya. harus confess. Bahasa confess ya. Iya. Mengakui ini gue kelemahan gue di sini, kelemahan gue di sini. Iya. Nah, pada saat ini terjadi, yang Coach Rio lakukan supaya mereka bisa confess itu, sebenarnya justru yang jadi menarik adalah di situ, karena aku nggak nanya actual problem. Jadi kayak aku kan nggak nanya bisnisnya Bro Ricky lagi kayak gimana sih, emang statusnya kayak apa gitu, keadaannya sampai kamu jadi terbebani kayak gini, terus kamu pengen nolong semua keluargamu, emang keadaannya seperti apa, sesulit apa sekarang, enggak. Tapi aku telusurin apa yang menyebabkan kamu jadi nggak bisa live up your potential karena luka-luka masa lalu. Makanya aku banyak kan nanyain ketika kecil kamu ngalamin apa, pengalaman apa yang terjadi di masa lalu. Jadi aku nggak kepo ngurusin yang di masa sekarang. Jadi leader itu lebih datang ke aku terbuka karena mereka nggak di-judge di masa sekarang. Aku nggak perlu nanya-nanyain masalah kamu apa. Ya kan aku nggak nanya dari tadi kan. Nggak ada. Iya, bisnis kamu apa segala macam. Aku nggak nanyain. Aku lebih nanyain kamu ada kejadian apa yang dulu bikin kamu jadi seperti sekarang. Nah itu yang kita telusurin. Jadi mereka lebih open gitu. Karena di sistem facilitate-nya di level physiological, dia bukan di levelnya psychological. Kalau di psychological level, kamu akan berbicara tentang strategi, cara, langkah. Terus kayak kamu akan banyak penilaian tentang apa yang kamu sedang lakukan sekarang. Bisnis kamu seperti apa, berkembangnya lagi kayak gimana, apa yang jadi penghalangnya, segala macam. Kita bongkar di situ. Nah tapi kalau aku kan lebih ke arah apa yang menghambat kamu untuk melakukan live up your potential. Karena sebenarnya kamu udah tahu semua apa yang harus kamu lakukan. Ya kan, cuman kamu nggak melakukannya, ada sesuatu yang koridor-koridor yang kamu bikin sendiri di dalam sistem kamu nih. Yang which is koridor ini terbentuk dari kisah-kisah masa lalu yang bikin kamu jadi seperti sekarang. Nah, aku nge-break semua tembok-temboknya ini supaya kamu kerjain apa-apa tuh lebih enak, karena basically kamu kan lebih tahu bisnis kamu. Aku mungkin nggak bisa kasih saran apa-apa karena kamu lebih ngerti gitu kan di lapangan. Malah yang ada gue yang minta saran nih gimana sih bro. Ya kan, TikTok gue baru mau 300 ribu gitu kan, lu sendiri 700 gitu, 2 kali lipat lebih besar. Ya kan, ya justru aku yang perlu banyak belajar. Nah jadi ketika difasilitasin itu karena aku carinya di masa kecil segala macam, jadi aku nggak menggali di masa sekarang, jadi mereka lebih feel safe. Gitu. Kayak misalkan yang case-case banyak yang kayak rumah tangga misalkan datang ke aku gara-gara masalah dia sama pasangannya berantem apa segala macam, atau terjadi mungkin ketidaksetiaan apa segala macam, tapi aku nggak pernah nanyain suami kamu ngapain, dia lakukan apa, istri kamu ngapain, aku nggak peduli gitu. Jadi kayak yang aku justru peduli adalah apa yang terjadi bikin kamu jadi nggak bisa live up your potential. Kalau kamu memang pengen baikan misalkan gara-gara pasangannya ribut, apa yang mesti dilakukan ya, apa yang belum kamu yang bikin kamu nggak melakukan itu, kenapa itu terjadi. Jadi aku banyak nelusurin justru di masa kecilnya mereka. Jadi mereka bisa tetap open tanpa mereka ya ibaratnya takut terbuka cerita kisahnya, karena justru aku nggak ngebuka kisah mereka kan. Aku nggak nanyain di sekarang apa yang sedang terjadi dalam hidup mereka.